Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Laura Sari dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 19. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana proses difusi dan osmosis. Apa itu proses difusi? Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Apa itu proses osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut melalui selaput semi-permeable dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut rendah ke konsentrasi pelarut tinggi. Proses difusi. Alat dan bahan yang dibutuhkan pada proses difusi adalah: yang pertama adalah 2 gelas plastik atau gelas kaca dengan ukuran yang sama. Yang kedua adalah 2 buah teh celup. Dan yang terakhir adalah air hangat dan air dingin. Langkah kerja. Langkah pertama adalah isi gelas A dengan air hangat dan gelas B dengan air dingin. Isi dengan volume yang sama. Setelah itu, masukkan teh celup kepada masing-masing gelas. Lalu diamkan selama 20 menit. Setelah percobaan yang saya lakukan, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, setelah teh masuk ke dalam air, apa yang terjadi? Setelah teh masuk ke dalam air, pada gelas A yang berisikan air hangat, terlihat bahwa air mulai mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan. Sedangkan pada gelas B yang berisikan air dingin, terlihat air belum mengalami perubahan warna. Pertanyaan kedua, apakah terjadi perubahan warna pada masing-masing gelas? Iya, setelah didiamkan selama 20 menit, pada gelas A yang berisikan air hangat, terlihat perubahan warna yang semula kecoklatan menjadi berwarna coklat tua. Sedangkan pada gelas B yang berisikan air dingin, yang semula bening mengalami perubahan warna menjadi kuning kecoklatan. Pertanyaan ketiga, jika terjadi perubahan warna, proses apakah yang menyebabkan hal tersebut? Jika tidak terjadi perubahan warna, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Perubahan warna terjadi karena terjadinya peristiwa perpindahan suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Pertanyaan keempat, berdasarkan pengamatan, gelas manakah yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu dan jelaskan apa penyebabnya? Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan, dapat dilihat bahwa gelas yang mengalami perubahan warna terlebih dahulu adalah gelas A yang berisikan air hangat. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan suhu antara kedua gelas. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan cepat, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Dari pengamatan yang saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa suhu sangat berpengaruh terhadap kecepatan suatu partikel dalam bergerak. Semakin tinggi suhu, maka proses difusi semakin cepat. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu, maka kecepatan proses difusi semakin lambat. Proses osmosis. Alat dan bahan yang diperlukan untuk proses osmosis adalah 1 atau 2 buah kentang, 2 gelas kaca atau plastik, air putih biasa, garam dapur beserta sendok makan, 2 plastik dengan ukuran yang sama, dan 2 karet gelang, pisau dapur untuk memotong kentang. Langkah kerja.
Langkah pertama adalah isi gelas A dan gelas B dengan air yang sama. Lalu, pada gelas B, berikan garam dapur sebanyak 3 sendok makan. Aduk dan ratakan. Pada gelas A yang berisikan air biasa, air terlihat berwarna bening, sedangkan pada gelas B yang berisikan larutan garam, air terlihat berwarna lebih putih. Langkah kedua adalah kupas dan potong kentang dengan ukuran dan ketebalan yang sama. Lalu, masukkan kentang ke dalam kedua gelas yang berisi air biasa dan larutan garam. Tutup kedua gelas dengan plastik dan karet gelang. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah melakukan percobaan, mari kita jawab beberapa pertanyaan yang ada. Pertanyaan pertama, bagaimana tekstur kentang ketika sebelum dan sesudah percobaan? Sebelum percobaan, kedua kentang memiliki tekstur yang keras. Setelah percobaan, kentang pada gelas A memiliki tekstur yang keras, sedangkan pada gelas B memiliki tekstur yang lebih lembek dan lentur. Pertanyaan kedua, peristiwa apa yang terjadi pada gelas A? Pada gelas A terjadi peristiwa perpindahan air secara osmosis, terjadi dari air biasa menuju sel-sel kentang. Larutan dalam kentang lebih pekat dari air biasa, maka masuklah air biasa ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam keadaan turgid. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras. Pertanyaan ketiga, peristiwa apa yang terjadi pada gelas B? Pada gelas B, terjadi peristiwa perpindahan air secara osmosis, terjadi dari sel-sel kentang keluar menuju larutan garam, sehingga sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor inilah yang mengakibatkan kentang menjadi lembek dan lentur. Dari percobaan sederhana yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa kentang yang dimasukkan ke dalam larutan garam mengalami perubahan tekstur yang semula keras menjadi lembek. Hal ini dikarenakan air di sekitar sel kentang lebih sedikit dibanding di dalam kentang dan mengakibatkan sel kentang harus mengeluarkan air. Sekian laporan hasil pengamatan proses difusi dan osmosis yang saya lakukan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.